Nah, untuk museum sendiri kita punya 3 ruangan. Ini adalah ruangan yang pertama. Ruangan pertama ini ruang alat kesehatan. Jadi memang Museum Dr. Yat Prawirosodo ini berada di lingkungan rumah sakit mata Dr. Yat, dan kita juga menyimpan alat-alat kesehatan dari Dr. Yat itu sendiri. Lah, untuk Dr. Yat itu kita punya 2 sosok Dr. Yat. Ya, yang pertama ini adalah Yap Hong Chun. Beliau adalah pendiri sekaligus pemimpin pertama rumah sakit mata Dr. Yat yang waktu itu didirikan tahun 1923. Nah, kalau ini adalah peletakan batu pertama 1922 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Di situ juga dihadiri beberapa tokoh, ya, salah satunya juga dari Hindia Belanda. Untuk nama sendiri, rumah sakit pertama 1923 itu bernama Rumah Sakit Princess Juliana Gastritis of Leiden. Jadi memang rumah sakit ini karena ada bantuan dari pihak Hindia Belanda, ya, dan juga dari pemerintah daerah, ini diberikan nama Princess Juliana. Kalau dalam bahasa Indonesia itu Rumah Sakit Putri Juliana untuk penderita penyakit mata. Jadi memang dari awal rumah sakit ini adalah rumah sakit khusus untuk mata, gitu. Nah, lahannya sendiri kita berdiri di lahan 3 hektar, 3.000 meter persegi dari depan rumah sakit sampai belakang. Kita di bawah yayasan yang namanya Yayasan Dr. Yat Prawirosodo, di mana yayasan itu membawahi rumah sakit, membawahi Yap Square. Kalau teman-teman lewat jalan Jaya Simanjuntak, di situ ada pertokoan Yap Square, lalu ada Badan Sosial Mardiwoto, dan di dalamnya ada museum juga. Nah, 3 tahun setelah pendirian rumah sakit ini, Dr. Yat bikin yang namanya lembaga pendidikan. Di situ adalah Teaching for London Breathing Institute, di mana lembaga pendidikan ini adalah terkhusus untuk pasien-pasien Dr. Yat yang tidak punya harapan sembuh, gitu ya. Jadi dari pelosok desa kebanyakan itu datang ke sini dengan kondisi yang sudah parah. Nah, itu tidak ada harapan untuk sembuh. Jadi mereka jadi tunanetra lah. Itu terus dirangkul Dr. Yat untuk diberikan pelatihan-pelatihan seperti mengenal huruf braille, terus menganyam dari kerajinan dari bambu itu, terus bikin keset, ya. Itu tujuannya supaya bisa menghidupi kehidupan mereka sendiri. Karena kan dari yang kita orang sehat ya bisa melihat, terus jadi tunanetra pasti itu butuh adaptasi yang lama. Nah, selain itu juga ada pijat refleksi. Nah, di mana Teaching for London Breathing Institute ini yang sekarang jadi Badan Sosial Mardiwoto. Jadi ada di sini namanya ini juga masker. Nah, untuk perubahan nama sendiri itu terjadi di tahun 1942, di mana Jepang masuk, semua unsur Belanda itu dihapuskan, diganti dengan nama-nama Indonesia. Ya, salah satunya rumah sakit ini yang namanya dulu Princess Juliana Gastritis of Leiden, terus diganti menjadi Rumah Sakit Mata Dr. Yat yang kita gunakan sampai saat ini. Dan untuk di tahun 48 itu ada kejadian besar di sini, yaitu di mana perayaan 25 tahun rumah sakit. Di situ dihadiri beberapa tokoh, salah satunya ada Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, terus dan juga ada Hamengkubuwono ke-9, dan juga teman-temannya, sahabat karibnya ketika beliau studi di Belanda, yaitu Ki Hajar dan juga teman-teman yang lainnya. Nah, di situ pada acara 25 tahun itu terus Dr. Yap Hong Chun pamitan untuk istilahnya pensiun. Nah, di sini terus diserahkan kepada anaknya. Nah, ini adalah Yap Kitiong. Yap Kitiong ini terus melanjutkan kepemimpinan ayahnya sampai tahun 1969 atau sampai beliau meninggal dunia di sini. Tuh. Nah, makanya di sini ada 2 sosok Yap, dan di sini juga ada beberapa peninggalan beliau, alat kesehatan. Di sini meskipun ada 1 jenis alat kesehatan, tapi di sini ada 2, yaitu 2 masa, ya. Kayak misal slit line, sama-sama slit line-nya fungsinya sama, hanya saja beda generasi. Ini generasi ayahnya, ini generasi anaknya. Makanya ada beberapa yang sudah manual, ya, kayak manual, terus yang satu lebih modern. Sama cara metode juga sama. Ini juga iya. Nah, kalau untuk kondisi rumah sakit dulu seperti itu, ya, diperkirakan kita tuh punya 3 bangsal kembar. Ini bangsal yang paling utara. Nah, ini bisa jadi bangsal yang tengah ataupun yang selatan. Kalau untuk yang tengah dan selatan itu sudah disekat-sekat untuk dijadikan ruang inap.
gunakan untuk museum ini yang tidak ada perubahan di ruangannya. Nah, mungkin teman-teman juga nggak asing sama alat-alat kesehatan yang ini, mungkin ada beberapa yang kalian ambil untuk jadikan tema di lombanya gitu kan ya. Ini ada perimeter juga, ini perimeter sama, ini masih manual. Nah, ini masa anaknya sudah menggunakan listrik. Jadi di waktu itu 1930-an, 1923 sampai 69 itu kita sudah menggunakan alat-alat yang beraliran listrik gitu ya, meskipun pada waktu itu memang belum ada listrik ya, 1920-an. Nah, ini kursi roda yang unik. Kursi roda seperti ini hanya ada di sini. Kenapa saya bilang gitu? Karena ini adalah made by request. Jadi dokter itu pesan ke karyawannya untuk dibikinkan kursi roda yang sesuai dengan kebutuhan pasien-pasien yang ada di sini. Kursi roda ini seperti naik beca karena ada bagasi yang ini juga ada recliningnya, jadi bisa diatur mau duduk ataupun tiduran. Nah, ini salah satu masterpiece kita di sini. Nah, itu kursi roda. Kalau teman-teman tadi kebanyakan dari rumah sakit ya. Nah, kita sebenarnya buka juga dari pintu Yacht Square. Jadi kalau dari JC Manjuntak itu bisa masuk ke Yacht Square. Nah, itu bisa lewat situ, nanti aksesnya dari depan. Nah, kalau itu yang kayak Risco, ini adalah alat untuk sterilinan atau kain. Jadi sebelum operasi berlangsung 2 atau 3 jam sebelumnya itu dioperasikan untuk mensterilkan pakaian-pakaian. Kalau sudah dingin baru dibuka dan bisa digunakan karena ini panas. Ini untuk sterilnya soluk ya. Soluk ini juga soluk. Jadi soluknya ini 2 generasi juga. Soluk ini untuk menghilangkan nanah atau pendarahan di mata. Nah, kalau dulu menghilangkan pendarahan di mata itu dengan sinar, jadi disinari gitu selama kurang lebih 10-15 menit penyinaran. Nah, kalau posisi pasiennya di sebelah sini. Kalau untuk menggunakan yang soluk ini posisi pasien berbaring di sebelah sana, jadi disinari seperti. Kalau sekarang sudah tidak digunakan, nah, karena sudah ada alat yang lebih cepat lagi. Kita juga jadi dokter yang itu tidak hanya mengobati pasien, tapi juga beliau melakukan penelitian, membangun lembaga pendidikan juga. Nah, kalau untuk penelitian dia menggunakan inkubator. Inkubator ini adalah alat untuk mengembangbiakan bakteri. Jadi ketika ada pasien dengan gejala baru itu diambil sampelnya terus diletakkan di inkubator ini. Kita punya 3 inkubator, lalu diteliti dengan menggunakan mikroskopi. Boleh langsung ke sini. Ini juga kemarin ada yang menggunakan ini untuk bahan lombanya. Ini namanya Snellen dan Allen chart. Jadi ini kita ada 4 tonggak, yang 1 sudah hilang ya. Nah, ini digunakan untuk pendeteksi ketajaman mata yang awal. Jadi pemeriksaan awal itu ini dulu. Nah, dengan jarak 6 meter. Nah, kita sebagai orang biasa itu wajib memeriksakan matanya meskipun tidak menggunakan kacamata minimal setahun sekali. Nah, itu. Nah, ini dengan jarak 6 meter dengan ditutup 1 matanya. Nah, kalau waktu itu belum banyak yang sekolah. Jadi tingkat buta huruf itu masih tinggi ya. Nah, itu bisa menggunakan yang bagian gambar. Nah, bagian gambar ini bisa juga untuk anak-anak, atau kalau untuk teman-teman yang tunarungu ya, tunawicara itu bisa menggunakan simbol-simbol arah seperti yang di belakang pintu itu. Nah, itu jadi dia menyebutkan arahnya. Tuh. Nah, kalau ini kita orang biasa ya. Tuh, nah untuk karena ini sudah menggunakan alat atau menggunakan listrik semuanya. Nah, itu untuk aliran listriknya kita menggunakan ini, dan ada genset ya, waktu itu genset. Nah, waktu itu genset atau untuk generator listriknya. Jadi ketika ada operasi, semua alat listrik itu harus dinonaktifkan karena listrik terpusat di ruang operasi. Seperti itu. Mungkin itu ini untuk juling ya. Sinakaspar untuk juling itu untuk kursi pemeriksaan dan juga kursi dokter. Di sini juga ada huruf braille. Teman-teman kalau belum pernah megang atau belum pernah tahu huruf braille itu seperti apa, nah huruf braille itu seperti ini. Acuannya ini.
Ini ya, jadi huruf braille itu ada 6 titik. Titiknya itu dibaca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan itu tidak berubah. Nah, patokannya itu dari A sampai J. Kalau A sampai J sudah hafal, ke A sampai Z itu sudah mengikuti saja. Karena apa? Kalau K sampai T itu dari A sampai J tinggal ditambah huruf atau titik ketiga, ya kan? Cuma ditambah titik ketiga, di bawahnya ditambah titik ke-6. Jadi patokannya itu dari A sampai J. Nah, ini boleh kalau ini boleh dipegang, boleh diraba ya. Jadi ini sebagai pengingat kita supaya lebih banyak bersyukur ya, karena ternyata huruf braille teman-teman tunanetra itu susahnya minta ampun gitu. Ini masih satu huruf, nanti kalau angka itu pasti beda lagi, terus titik dan koma atau tanda-tanda baca itu juga beda lagi. Ini silakan boleh dipegang, dan nanti bisa mengisi ini ya, perwakilan, atau misal teman-teman ada yang berdua itu boleh nanti diisi di sini, tulis kesan pesan kritik dan saran.